Pada kesempatan lain, dengan sejumlah besar orang mengikuti dia, Yesus naik ke atas sebuah bukit dengan pemandangan laut Galilea di bawahnya. Disinilah dia duduk dan memandang ke arah danau. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dengan mengajar kepada mereka, katanya, "Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia, kamulah terang dunia." Untuk mengenang ke-8 ayat yang pernah diucapkan Yesus di sini, maka Ordo Santo Fransiskus mendirikan gereja Sabda Bahagia yang berbentuk oktagonal atau berbentuk segi 8 di sebuah taman yang terindah di negeri ini. Akan tetapi bukan hanya ini saja sabda Yesus pada saat itu, tetapi khotbah di bukit merupakan dasar dari pengajaran-pengajaran Yesus dalam pelayanannya. Pada kesempatan lain, sambil mengambil analogi dari alam sekitarnya, pebukitan Galilea yang menghijau, Yesus melanjutkan, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika murid-muridnya bertanya kepadanya, bagaimana seharusnya mereka berdoa, dia mengatakan agar mereka melakukannya tidak seperti yang dilakukan orang-orang munafik yang berdoa di tempat-tempat umum di depan orang supaya dilihat oleh mereka. Tetapi berdoalah di tempat tersembunyi dan sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah Yesus memproklamirkan kedatangan kerajaan Allah dan mulanya masa pelayanannya. Ini adalah sebuah pelayanan yang memperlihatkan bagaimana dia dicintai dan ditolak, disembah dan diejek. Sebuah pelayanan yang mengemparkan kerajaan terbesar di muka bumi ini dan membagi bangsanya sendiri. Di atas lekukan lereng sebuah bukit di luar Yerusalem, ada sebuah desa kecil yang bernama Betania. Di dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al-Azaria, tempat tinggal Lazarus. Disinilah Yesus pernah melakukan mujizat terbesarnya, membangkitkan Lazarus dari kematian. 24 buah anak tangga menuju ke bawah ke sebuah kubur kuno.
Tradisi mengatakan bahwa disinilah Yesus memerintahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari untuk bangkit dan keluar dari dalam kubur. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus tiba di Betfage. Di sini ia mengutus 2 muridnya masuk ke dalam kampung seperti yang dikatakan kepada mereka. Di sana mereka akan mendapati seekor keledai dengan anaknya terikat di sampingnya. Mereka kemudian melakukan seperti yang Yesus suruhkan serta mendapati semua tepat seperti yang Yesus ucapkan. Maka Yesus masuk ke kota dengan duduk di atas keledai. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Tradisi Minggu Palem ini tetap dipegang dari generasi ke generasi oleh para peziarah yang melakukan perjalanan melalui Bukit Zaitun menuju kota tua Yerusalem. Diyakini bahwa Yesus turun dari lereng Bukit Zaitun, kemudian masuk ke dalam kota melalui pintu gerbang emas, yang disebut juga pintu gerbang kemurahan, pintu gerbang indah. Pintu gerbang emas ini kemudian ditutup oleh penguasa Muslim di Yerusalem. Di sini Yesus mengusir para pedagang yang melakukan jual beli di dalam halaman Bait Allah. Dia kemudian mengutip kata-kata Nabi Perjanjian Lama, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Kemudian dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir mereka yang menjual merpati-merpati untuk keperluan pengorbanan. Mendengar keributan tersebut, imam-imam kepala dan para ahli Taurat datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka mendapati Yesus sedang menyembuhkan orang-orang yang lumpuh dan buta di tengah-tengah kegaduhan tersebut. Dan anak-anak yang berseru di dalam kompleks Bait Allah mengatakan, "Hosana bagi anak Daud." Imam-imam kepala menjadi jengkel dan mereka mulai mencari cara untuk membinasakan Yesus. Setelah meninggalkan Bait Allah, maka Yesus dan murid-muridnya mencari ketenangan di Bukit Zaitun. Lekukan-lekukan dipenuhi dengan makam sejak berabad-abad yang lalu, di mana Bukit Zaitun ini dipakai sebagai tempat permakaman yang luas. Sudah sejak berabad-abad yang lampau, orang memilih untuk dimakamkan di sini dekat dengan Bait Allah dengan harapan bahwa mereka akan menjadi orang pertama untuk menyaksikan peristiwa penghakiman akhir. Dari keindahan Bukit Zaitun, Yesus memandang melalui pemandangan ilahi saat itu dan menangisi keadaan buruk yang akan menimpa kota tersebut dengan Bait Allahnya. Dia menubuatkan bahwa tidak satu batu pun yang akan bertumpuk di atas batu yang lainnya. Inilah yang ternyata terjadi ketika Yerusalem dijarah oleh orang Romawi dan Bait Allah diratakan dengan tanah pada tahun 70. Untuk mengenang hari nubuat tersebut, maka gereja Dominus Flevit, artinya Tuhan menangis, dibangun di sini di atas reruntuhan sebuah gereja abad ke-5. Dari sini Yesus masuk ke minggu terakhir dalam hidupnya untuk mengalami kesengsaraan yang dia tahu sudah ada di depannya. Ini merupakan sebuah minggu yang akan mengubah wajah sejarah, sebuah minggu yang akan dikenang oleh setiap manusia sepanjang zaman sebagai minggu sengsara. Kamis merupakan malam pesta raya Paskah orang Yahudi. Yesus mengutus 2 orang muridnya dan mengatakan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Dari generasi ke generasi, ruangan atas ini telah dikenal berada di sini di Bukit Sion." Perayaan Paskah ini merupakan perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan muridnya. Pada saat mereka sedang makan, beberapa hal yang istimewa terjadi yang akan membentuk iman Kristen. Pertama, mengikuti tradisi Yahudi,
Yesus memecahkan roti tidak beragi, mengucapkan berkat, dan kemudian mengucapkan kata-kata yang menciptakan sebuah upacara baru sepanjang waktu. Dia berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Kemudian mengambil sebuah cawan anggur, dia menambahkan, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan melakukan ini, Yesus memberikan dasar bagi perjamuan kudus atau Ekaristi. Setelah mereka semua makan dengan suatu gerakan yang mencengangkan para pengikutnya dan menangkap suatu gambaran pada generasi mendatang, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Untuk mengenang peristiwa ini, pada hari Kamis, pada Minggu Paskah di Gereja Makam Kudus di Yerusalem, upacara pembasuhan kaki diadakan. Injil Yohanes melanjutkan, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu?" Dia bertanya. "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang membasuh adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu." Bagi Yesus, perayaan Paskah malam itu bukan merupakan suatu saat yang penuh sukacita. Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia tahu bahwa dia tidak lagi bisa menghindari amarah penguasa lokal yang bagi mereka, dia dianggap sebagai pembuat masalah dan seorang penghujat. Bagi Romawi, dia dianggap sebagai seorang revolusioner. Dia tahu dan dia berkata bahwa salah satu dari antara murid-muridnya akan mengkhianati dia, dan bahkan Simon Petrus yang kakinya baru saja dibasuhnya akan menyangkal dia malam itu juga. Dalam kesedihan yang sangat mendalam, mereka mengakhiri makan malam dan ruangan atas Bukit Sion, pergi menuju Bukit Zaitun. Di kaki Bukit Zaitun ada sebuah taman kuno yang disebut Getsemani, yang berarti tempat pemerasan minyak. Banyak pohon yang berkenjal-kenjal dan kesat yang masih tetap berdiri di sana. Beberapa dari mereka bahkan mendekat usia 2000 tahun. Ketika mereka sampai di Getsemani, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar menunggu sementara dia pergi menyendiri. Sambil menjatuhkan dirinya ke tanah, dia berdoa agar saat itu boleh berlalu dari hadapannya. "Ya Abah, ya Bapa," katanya, "tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku hendaki, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Peristiwa ini dikenang oleh sebuah gereja di dekat situ, yaitu Gereja Penderitaan, dengan mozaiknya yang indah yang menggambarkan peristiwa tersebut. Di dalamnya, relief seputar dinding menangkap peristiwa yang lain tentang malam historis tersebut, ditunjukkan di bawah sebuah bintang yang ditata dengan langit yang menggelap. Tetapi ini sudah terlambat. Tindakan akhir dari drama agung dan kudus ini sudah bergerak. Yudas Iskariot muncul dengan para pengawal dan dengan ciuman mautnya, tanda pengkhianatan yang diberikannya. Setelah terjadi sedikit pertikaian yang kemudian dihentikan oleh Yesus, maka para penguasa menangkap Yesus dan menaruh dia di penjara, di sini di ruang bawah Imam Besar Kayafas. Sebuah gereja didirikan di atas lubang perlindungan, tetapi tangga-tangga kuno masih tetap ada di halaman. Pada saat itu merupakan jalan menuju Bukit Sion dari Getsemane. Jelas bahwa Yesus juga dibawa melalui jalan ini untuk diadili di hadapan Kayafas. Ditahan semalaman, Yesus diinterogasi dan imam besar bertanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia." Dan Kayafas mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Sementara itu, menurut Injil Markus, Petrus sedang duduk di luar pelataran ketika seorang hamba perempuan menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu." Petrus menyangkalnya di depan semua orang. "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud," katanya. 2 kali lagi di sini di atas Bukit Sion, Petrus menyangkali bahwa dia mengenal Yesus, dan pada penyangkalan yang ketiga ayam berkokok. Kemudian Petrus ingat kata-kata Yesus dan pergi keluar serta menangis terseduh-seduh.
Jumat pagi pada waktu yang disebut juga sebagai Jumat Agung. Pandangan sejarah dan perhatian setiap peziarah sekarang beralih ke barak tentara Romawi, Benteng Antonio yang dulu berdiri di sini di pojok Gunung Bait Allah. Orang-orang Yahudi membawa Yesus ke sini ke pengadilan prokurator Romawi, Pontius Pilatus, dan menuduh dia melakukan pengacauan serta pengkhianatan dengan mengatakan bahwa dirinya adalah raja. Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tapi orang banyak berseru, "Ini akan dia, ini akan dia, salibkan dia, salibkan dia." Dan Pilatus bertanya, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Mereka menjawab, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Pengadilan berlangsung di Praetorium. Dari generasi ke generasi, tradisi bersiara menganggap bahwa Praetorium berada di Benteng Antonio. Pilatus sekarang mengambil Yesus untuk didera. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, dan mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya, lalu Yesus dibawa keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. "Ecce homo, lihatlah manusia itu," kata Pilatus. Lengkungan yang berada di atas jalan yang kecil tersebut disebut Ecce homo. Dari sinilah Pilatus memerintahkan agar Yesus disalibkan. Pada Jumat Agung, jalan-jalan di Yerusalem dipenuhi dengan peziarah-peziarah dari segala penjuru dunia. Mereka datang untuk berjalan di Via Dolorosa, jalan penderitaan, untuk menghidupkan kembali peristiwa pada minggu suci tersebut. Kitab Injil menceritakan sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tradisi menyatakan ada 14 stasi atau 4 perhentian pada jalan salib. Pada stasi yang ke-6, seorang wanita maju ke muka dari kerumunan orang banyak ketika Yesus sedang lewat. Dia menika wajah Yesus. Suatu gambaran wajahnya membekas di kain yang digunakan. Mereka menyebut wanita tersebut Veronica. Vera artinya ikon dalam bahasa Latin, artinya gambaran yang sebenarnya. Para peziarah dari berbagai generasi telah menjalani Via Dolorosa, jalan salib tradisional, mengikuti jejak Yesus menuju ke penyaliban. Via Dolorosa berakhir di Bukit Tengkorak, dalam bahasa Latin Calvary, bahasa Aramnya Golgota, di dalam gereja Makam Kudus sekarang. Pada tahun 30 Masehi, ini merupakan sebuah batu galian di luar tembok kota. Tembok kota pada saat itu berada hanya 180 meter di belakangnya. Sekarang tembok itu tidak kelihatan lagi karena tembok yang lain telah dibangun pada abad-abad berikutnya. Tradisi yang lain menempatkan Golgota di Garden Tomb, di luar tembok kota tua, berdekatan dengan terminal bus sekarang. Ini disebut Bukit Tengkorak karena banyak yang beranggapan bahwa di tempat ini mereka akan dapat melihat bentuk tengkorak pada lereng bukit di daerah tersebut. Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan dia di sana, dan para penjahat juga bersama dia, seorang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dan setelah mereka menyelipkan Yesus, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada tengah hari, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sekali lagi Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan napasnya yang terakhir.
Segera setelah Yesus mati, para pengikutnya menjadi ketakutan. Mereka pergi untuk bersembunyi di Yerusalem. Mereka benar-benar telah kehilangan semangat karena kematian Yesus. Sedangkan kehidupan di pasar tetap berjalan seperti biasa, kematian Yesus hanya memberikan sedikit pengaruh saja kepada mereka di sana. Nampaknya ini tidak beda dengan kematian-kematian yang pernah terjadi sebelumnya melalui penyaliban oleh Romawi. Tetapi penyaliban yang satu ini akan mengubah kehidupan jutaan manusia sepanjang zaman. Bagi pengikut Yesus, segala sesuatunya seolah-olah sudah sirna. Hanya satu hal terakhir saja yang bisa dilakukan, mengambil tubuhnya dan paling tidak memberikan suatu penguburan yang layak. Kitab Injil mengatakan, menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap ke Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu memeringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu bundar besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Batu penguburan ada di dalam pintu utama gereja Makam Kudus, menandai tempat tradisional di mana mereka membersihkan dan mempersiapkan tubuh Yesus sebelum dimakamkan. Kubur Yesus sekarang ditutupi dan didekorasi dengan sebuah bangunan kecil di tengah-tengah kubah gereja tersebut yang dulunya juga merupakan sebuah gua sederhana. Pada masa itu, orang-orang Yahudi menguburkan orang-orang yang meninggal di gua-gua. Mereka membuat ceruk-ceruk dan rak-rak di tembok, kemudian menutup pintu masuknya dengan sebuah batu bundar besar. Ada ratusan gua kubur semacam itu di sekitar Yerusalem. Garden Tomb, taman makam yang terletak di utara kota, juga merupakan sebuah contoh yang bagus tentang bagaimana kira-kira rupa kubur Yesus. Banyak orang Protestan yang percaya bahwa tempat inilah yang merupakan lokasi makam Yesus. Penyaliban terjadi pada hari Jumat sebagaimana Injil mengatakan kepada kita. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Sabtu merupakan hari penantian. Pintu gereja terkunci. Ribuan orang berkumpul di luar menunggu pintu dibuka. Sejak ratusan tahun setelah para pejuang salib diusir oleh Saladin, keluarga Muslim Yerusalem telah ditunjuk memegang kunci pintu gereja Makam Kudus untuk mencegah pertengkaran antara komunitas Kristen di gereja ini. Dengan upacara besar, mereka membuka pintu-pintu bagi ibadah orang Kristen. Di dalam gereja Makam Kudus, gereja-gereja timur tetap memperingati kebangkitan Yesus dalam suatu upacara sejak abad ke-8 yang dinamakan api ritual. Kira-kira hampir tengah hari, gereja tersebut penuh sesak dengan orang banyak yang setia. Pimpinan gereja Ortodoks Yunani bersama Bishop Ortodoks Armenia dan komunitas Syria hadir di situ, masuk ke dalam makam Yesus. Tiba-tiba secara ajaib, api kudus turun dari langit. Api tersebut menyalakan lampu-lampu di dalam gereja. Simbol ini luar biasa karena api merupakan lambang kebangkitan. Umat dipenuhi dengan sukacita. Ada saat-saat di mana api ini disalurkan dari obor ke seluruh gereja, ke seluruh kota, bahkan dibawa sampai ke pelosok Eropa. Di atas bukit sekitar kota Yerusalem, berbagai denominasi dalam aliran Protestan mengadakan kebaktian mereka. Disinilah kisah kita dimulai, dan di sini pula akan berakhir 50 hari kemudian pada hari raya Pentakosta, ketika Yesus berpisah dari murid-muridnya dan naik dari sini ke surga. Mereka mengenang saat ketika murid berpaling kepada Yesus dan bertanya, "Bila manakah itu akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Maka dia menjawab mereka dengan mengatakan, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Beberapa dekade setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para pengikutnya tentunya berpikir bahwa saatnya sudah tiba dan bahwa nubuat akan sungguh-sungguh digenapi. Pada tahun 66 Masehi, pecahlah revolusi pertama Yahudi. Orang-orang Yahudi hanya bisa memandang tanpa harapan ketika legiun-legiun Timur Romawi maju menghadapi mereka. Perlahan-lahan, tetapi pasti Romawi memadamkan pemberontakan dan memusnahkan bait suci di Yerusalem untuk selamanya dan menghalau orang Yahudi dari negeri mereka. Selama beberapa generasi, orang-orang Yahudi menangisi kehancuran tersebut dan meratap pengasingan mereka. Setiap tahun selama perayaan Paskah, mereka akan memperbaharui sumpah mereka sampai tahun depan di Yerusalem. Dan bila mereka berdoa, mereka akan menghadapkan wajah mereka ke kota tersebut. Orang-orang Yahudi yang saleh ini berdoa tepat di jantung kota Yerusalem, di salah satu tempat di mana terdapat sisa-sisa bangunan bait suci yang pernah dibangun oleh Herodes. Dari generasi ke generasi orang menyebut sebagai tembok ratapan karena banyak air mata yang telah ditumpahkan di sana. Ini sebetulnya dianggap sebagai tembok barat karena ini dibangun sebagai tembok barat dari tembok-tembok yang ada di halaman bait Allah. Saat ini, tempat ini juga merupakan tembok sukacita dan ucapan syukur. Dengan meyakini bahwa ini merupakan tempat di bumi yang terdekat dengan Allah, maka orang-orang mengambil waktu untuk berdoa di tempat, menyampaikan pesan kepada Sang Maha Kuasa di antara batu-batu besar di tembok tersebut. Setelah penghancuran Yerusalem, hanya sekantung kecil saja orang Yahudi yang tetap tinggal di dalam perlawanan melawan Romawi. Hampir 1.000 orang Yahudi, pria, wanita, dan anak-anak berlindung di istana yang berkubu di Masada. Benteng Masada mendominasi daerah gurun Yudea dibangun oleh Raja Herodes Agung. Ini merupakan contoh dari kegemarannya akan kemewahan dan paranoia ketakutannya akan serbuan musuh-musuh. Di sini, di atas ketinggian 440 meter di atas Laut Mati, ada dua istana yang didandani dengan mewah, dikelilingi secara ketat oleh menara-menara pengawal serta tembok-tembok yang tinggi. Saat ini hanya sebagian sisa-sisa bangunan istana ini, namun jika melihat 3 panggung yang ada di bagian utara istana ini, maka para pengunjung memperoleh suatu gambaran tentang kemegahannya. Legiun Romawi memulai suatu penerbuan yang gencar dan kejam atas Masada. Dengan membangun rampat, akhirnya Legiun Romawi berhasil mencapai puncak Masada, membakar habis-habisan benteng Masada, dan hanya untuk mendapati 960 mayat dari pria dan wanita, serta anak-anak. Orang-orang ini ialah kelompok jelot yang telah memilih untuk mati di tangan mereka sendiri dalam kemerdekaan daripada harus hidup sebagai budak Romawi. Terbentang di bawah Masada, laksana batu permata biru yang berkilauan di tengah-tengah padang pasir, inilah Laut Mati, tempat terendah di seluruh dunia. Walaupun selalu disebut sebagai lautan, ini sebenarnya merupakan sebuah danau di pedalaman menerima air secara konstan dari sungai Yordan. Pada 400 meter di bawah permukaan laut, air di sini tidak bisa kemana-mana lagi, maka dia tertangkap di sana. Selain itu, iklim yang unik telah menyebabkan terjadinya pembentukan kristal-kristal muncul dalam bentuk-bentuk yang aneh ke atas permukaan air yang paling asin di dunia. Menyaksikan pemandangan tersebut, seorang dapat menghargai kisah Alkitab mengenai bagaimana istri Lot berubah menjadi tiang garam dan bagaimana Tuhan menurunkan hujan api yang belerang dari langit Sodom dan Gomora. Mustahil untuk bisa tenggelam di Laut Mati.
penguapan air yang begitu cepat membuat kadar garam lebih dari 30% atau 10 kali lebih besar dari Laut Mediterania. Garam-garam inilah sebenarnya merupakan campuran mineral super padat yang membuat Anda bisa mengapung bila mana berenang di sini. Kira-kira sehari perjalanan kaki jauhnya di utara Masada merupakan tempat yang paling membingungkan di Tanah Suci. Inilah Qumran, dan diyakini bahwa sebelum dan pada masa Yesus, sekte yang misterius yang dikenal sebagai Esseni tinggal di sini. Selama berabad-abad hanya nama Esseni saja yang dikenal. Baru kemudian pada musim semi 1947, seorang pemuda pengembala Badui menemukan gulungan kuno dari kulit yang tersembunyi di gua-gua di sekitar tempat tersebut. Sekarang terkenal di seluruh dunia sebagai gulungan laut mati. Perekaman ini berisikan salinan-salinan tertua dari perjanjian lama yang pernah ditemukan. Sementara yang lain mengatakan bahwa komunitas ini secara aktif mempersiapkan diri bagi kedatangan Mesias. Karena menolak sistem keagamaan di Yerusalem yang berpusat di Bait Allah, sekte Yahudi yang salah ini mengundurkan diri di padang gurun untuk hidup secara sederhana di sini di Qumran dan di gua-gua yang ada di sekitarnya. Gulungan-gulungan yang mengungkapkan bagaimana mereka membangun sebuah komunitas yang saling berbagai kekayaan, melaksanakan permandian secara ritual, dan mengadakan sidang untuk makan kudus setiap hari. Banyak ahli ilmiah Alkitab yang sejarah yang melihat dalam tulisan-tulisan mereka benih dari kekristenan. Sebagian dari mereka bahkan berspekulasi bahwa Yohanes Pembaptis kemungkinan juga pernah hidup di antara mereka. Saat ini beberapa naskah tersebut disimpan 40 km jauhnya di Museum Gulungan Alkitab Suci di Yerusalem. Dengan atap kubah putih berbentuk seperti tutup guci di mana gulungan-gulungan itu ditemukan, bangunan isi secara khusus didirikan untuk menyimpan 7 dokumen yang hampir lengkap dan ribuan bagian-bagian perkamen yang ditemukan di gua-gua sekitarnya. Ini merupakan gulungan pertama yang pernah dibuka, sebuah salinan dari kitab Yesaya dengan panjang 7 meter. Ini dipamerkan di sini di sebuah kabinet yang dibangun seperti gasing gulungan Taurat orang Yahudi. Ahli arkeolog yang pertama menggali Qumran melihat bahwa Qumran merupakan sebuah tempat yang tentram, biara, sekte penulis naskah yang menggunakan gua-gua sebagai perpustakaan. Sementara teori ini masih tetap diterima secara luas, pihak penentang mengatakan ini mungkin hanya merupakan markas militer atau permukiman pertanian yang diperkuat dengan kubu dan naskah-naskah tersebut kemungkinan dibawa dari Yerusalem untuk disembunyikan di padang gurun dari tentara Romawi yang semakin mendekat. Barangkali penemuan-penemuan di masa datanglah yang akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak seberapa jauh di selatan Qumran, lembah mulai menanjak naik ke arah pegunungan Yudea. Di sini, di kaki bukit yang sunyi, sebuah mata air telah menciptakan salah satu reservoir alami yang paling indah di seluruh negeri, namanya En-Gedi, sumber air En-Gedi. Turun ke bawah dari ketinggian 200 meter, air yang berasal dari air terjun En-Gedi ini meneburkan sebuah ladang dengan tanaman-tanaman semi-tropis. Reservoir alami dipenuhi dengan flora dan fauna. En-Gedi berarti mata air kambing muda, dan ini merupakan tempat hidup Nubian Ibex atau kijang gurun, kambing gurun yang mengagumkan, dan koloni Hyrax berjemur di atas batu-batu karang di sini. Di seberang sungai Yordan, di belantara kerajaan Hasemit dari Yordania, terdapat sebuah kota yang paling membangkitkan minat di dunia. Tersembunyi di sebuah pegunungan bertebing terjal 90 km di utara Teluk Akaba, inilah kota Petra yang kemerah-merahan. Unik di seluruh dunia, Petra merupakan sebuah kota lengkap dengan tempat-tempat ibadah, amfiteater, pusat administrasi, makam dan rumah-rumah, namun semuanya terbuat dari pahatan batu pasir berwarna merah muda. Petra merupakan ibu kota orang Nabatian, bangsa nomad yang muncul di peta sejarah sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Muncul sebagai pengendali transaksi yang menguntungkan di sepanjang jalur rempah-rempah, mereka menjadi saudagar-saudagar yang kaya raya yang memiliki armada unta yang besar pada zamannya.
Ini merupakan rempoi padang pasir yang mengangkut kemaniaan dan rempah-rempah wangi-wangian dari sutra parfum dari Arabia, dari timur menuju kuil-kuil sekitar Mediterania. Untuk melindungi jalur perdagangan yang kaya tersebut, orang-orang Nabatea telah membuat sebuah tempat-tempat perhentian yang diperkuat dengan kubu-kubu antara ibu kota mereka di Petra dengan kota pelabuhan Mediterania di Gaza. Tempat-tempat perhentian yang terbesar berkembang menjadi kota-kota menanjak dengan cepat seperti Abdad di Negev. Dibangun dengan jarak sehari perjalanan seperti depo Pony Express di Amerika Wild West, motel-motel di padang pasir ini menyediakan makanan, tempat mandi, dan tempat tidur bagi para pimpinan karavan, serta air dan makanan bagi ternak. Abdad merupakan salah satu kota yang tertua dan terbesar di antara kota-kota orang Nabatea, dan sejalan dengan kota kuno Nabatea adalah Sipta melanjutkan pelayanan perdagangan yang hidup menuju ke pantai Mediterania sampai pada zaman Bizantin. Di ujung negara tersebut, 8 km dari Nazaret di Galilea, terdapat sebuah tempat kuno yang disebut Seporis atau Sipori sebagaimana yang dikenal 2000 tahun yang lalu. Walaupun tidak disebutkan di dalam Alkitab, Seporis merupakan sebuah kota yang penting pada masa itu, dan berbagai tradisi Kristen melihat bahwa ini kemungkinan merupakan kampung halaman Maria Ibu Yesus. Beberapa bangunan yang ada di sini dikaitkan dengan orang tua Maria, Anna dan Joachim. Pada abad kehidupan Yesus dan sudahnya, Seporis merupakan sebuah kota Romawi yang maju pesat ibu kota Galilea Barat dengan orang Yahudi, campuran Kristen dan populasi kafir. Masa gemilangnya terjadi kemudian di bawah kekuasaan Bizantin. Pada saat itu, banyak villa besar yang dibangun dan dekorasi dengan lantai-lantai mozaik. Beberapa dari lantai ini masih sedang dalam penggalian, sementara yang lain telah nampak ke permukaan. Salah satu mozaik menggambarkan wajah wanita yang muda yang kecantikannya membuat lukisan ini dijuluki sebagai Mona Lisa dari Galilea. Banyak mozaik dari masa-masa tersebut yang masih ada sampai saat ini dan memberi banyak informasi kepada kita mengenai kehidupan masa Levant kuno. Tapi barangkali yang paling penting adalah mozaik Bizantin yang ditemukan di sini di kota Madaba, terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Terletak pada sebuah jalur perdagangan kuno, Madaba berkembang di dalam milenium pertama. Pada abad ke-6 Masehi, ini merupakan sebuah komunitas Kristen yang maju pesat dan sebuah gereja besar dengan dekorasi yang indah dan unik, lantai mozaik yang menggambarkan sebuah peta. Meskipun sudah agak parah rusaknya, peta Madaba yang menakjubkan tersebut masih bisa menunjukkan dengan jelas beberapa situs-situs penting tanah suci, Bethlehem, Sungai Yordan, Yeriko, dan Yerusalem dengan detil-detil dari gereja makam kudus. Ditemukan secara tidak sengaja seabad yang lalu, peta mozaik Madaba ini menolong para arkeolog untuk menentukan lokasi jalan utama Yerusalem, Kardo, dan gereja Theotokos yang terhilang, gereja Nea, dan gereja baru yang dimusnahkan oleh Persia pada tahun 614. Di sepanjang jalan modern kota tua Yerusalem, ada sebuah barisan tiang-tiang yang disebut Kardo yang mudah dikenal di dalam replika dari bagian Yerusalem, tepat seperti yang ada dalam peta Madaba. Di jalan Kardo tersebut banyak terdapat toko-toko yang ramai dan rumah-rumah yang mengagumkan. Ini merupakan jalan utama di kota tersebut pada zaman Bizantin yang melintas tepat di jantung kota kuno. Bagian yang paling kuno telah dihancurkan bersama dengan dihancurkannya seluruh Yerusalem pada tahun 135 ketika Hadrianus meratakan kota tersebut dengan tanah. Selama hampir 2000 tahun, Kardo ini terpendam dan terlupakan sampai ini diungkapkan oleh peta mozaik Madaba. Sekarang ini, beberapa bagian dari jalan kuno ini mulai kembali dengan kehidupan baru, seperti toko-toko yang dibuka kembali dan berkembang seperti yang terjadi pada zaman Bizantin. Bizantin atau Kerajaan Romawi Timur telah menemukan kembali tanah suci pada abad ke-4 Masehi ketika Kaisar Romawi Konstantinus memeluk Kristen, meresmikan kerajaan itu menjadi kerajaan Kristen Bizantin. Dengan cepat, tanah suci berubah dari keadaan yang terlupakan menjadi pusat kegiatan yang sungguh-sungguh. Ibu Konstantinus, Ratu Helena, melakukan perjalanan ziarah ke tanah suci untuk menemukan tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Yesus.
Setelah tiba di sini di Bethlehem, maka ditujukanlah kepadanya sebuah gua kecil, di mana beberapa abad sebelumnya Kaisar Hadrianus telah membangun sebuah kuil bagi sebuah ilah kafir. Ironisnya, usaha untuk menghapuskan jejak Yesus ini justru membimbing para peziarah langsung kepada tempat yang tepat hampir 200 tahun kemudian. Ratu Helena terus mengidentifikasi dan membangun gereja-gereja semua di tempat-tempat yang berkaitan dengan kehidupan Kristus. Terima kasih kepadanya dan kepada putranya Kaisar Konstantinus sehingga kita bisa memiliki gereja kelahiran di Bethlehem, gereja permaklumatan di Nazaret, gereja makam kudus di Yerusalem. Helena membersihkan batu-batu yang menutupi kubur Yesus yang asli dan mendapati bahwa ini secara ajaib tetap utuh sekalipun Romawi telah melakukan pemusnahan besar-besaran. Kekristenan yang berkembang ini berlangsung sampai hampir 3 abad, sampai penerbuan orang Persia pada tahun 614 yang menghancurkan banyak tempat-tempat kudus. Kira-kira 2 generasi kemudian, Khalifah Omar ibn al-Khatib memimpin pasukan penakluk Islam ke Yerusalem. Omar memulai sebuah masa 400 tahun transformasi yang menjadikannya sebagai kota paling suci ketiga bagi umat Islam, sehingga bahkan sampai sekarang hari ini orang-orang Muslim menyebutnya Al-Quds atau Al-Kudus. Khalifah Omar, pemimpin kedua setelah Muhammad, menaklukkan tanah suci dari Kekaisaran Bizantin. Setelah masuk Yerusalem pada tahun 638 Masehi, membersihkan puing-puing di tempat ibadah Ibrani kuno dan menemukan batu di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Dan dari itu, orang Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke surga dalam perjalanan malamnya. Tempat ini ditandai dengan tempat ibadah sederhana, tetapi pengganti Omar membangkitkan salah satu dari permata arsitek Timur Tengah di sini. Dibentuk mirip dengan gereja makam kudus, dibangun dari batu-batu pualam, didekorasi dengan mozaik dan ubin-ubin pasangan, dan dicahayai oleh 36 jendela yang terbuat dari kaca berwarna-warni. Kubah batu yang dinamakan Dome of the Rock berharga 7 tahun pendapat dari provinsi Mesir yang kaya pada saat itu. 55 meter, kubah emas tersebut menjadi pusat baru Yerusalem bagi peziarah Muslim, melebihi yang lain di luar Islam. Pada saat yang sama, Umayyad mendirikan Masjid Aqsa, masjid terbesar di Yerusalem. Terletak di Bukit Bet Allah, dikenal dalam bahasa Arab sebagai Haran al-Sharif, tempat kudus yang agung. Kubah batu dan Masjid Aqsa membentuk jantung Muslim di Yerusalem. Hasil arsitektur yang lain pada awal masa Islam ditemukan tidak jauh dari Yeriko di lembah Yordan. Ditemukan pada tahun 1935, istana yang luas ini berbangga dengan pilar-pilar yang indah yang dahulu mendukung atap sebuah masjid besar, seperti juga lantai mozaik yang diberi nama oleh para arkeolog sebagai pohon kehidupan. Ini merupakan yang paling terlindung dari semua istana-istana yang ada yang memiliki mozaik-mozaik yang indah. Istana ini sebenarnya dipersembahkan kepada Khalifah Hisham, penguasa besar terakhir dari dinasti Umayyad, meskipun banyak para ahli yang percaya bahwa ini sebenarnya dibangun oleh saudaranya sendiri. Berabad-abad lamanya, perlakuan yang membingungkan dialami oleh para peziarah Kristen di bawah kekuasaan Islam. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II mengirimkan suatu pesan mendesak ke semua kerajaan-kerajaan Kristen. Ini merupakan ajakan untuk mengangkat senjata, panggilan untuk salib dan pedang, panggilan untuk berperang untuk membebaskan tanah suci dari cengkraman orang kafir. Kekristenan Barat kembali ke tanah suci dengan peperangan di tahun 1099. Selama 3 tahun, ribuan ksatria dan tentara yang berjalan kaki berangkat dari Eropa menuju ke jantung Timur Tengah untuk berperang. Akhirnya, tentara salib ini yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon menerang tembok-tembok Yerusalem pada hari Jumat tanggal 15 Juli 1099, membebaskan tempat kudus tersebut. Mereka menaruh salib emas yang besar di atas kubah batu, mengubahnya menjadi gereja. Masjid Aqsa menjadi markas ksatria-ksatria pejuang salib, dan gereja makam kudus dibangun kembali. Pada Natal tahun 1100, Baldwin dimahkotai sebagai raja pertama dari kerajaan Latin yang pusatnya di Yerusalem.
Karena Yerusalem kembali menjadi kota gereja-gereja dan biara-biara, para peziarah mulai menjadi kembali memenuhi tanah suci. Kerajaan ini berlangsung kira-kira 90 tahun lamanya. Kemudian pasukan Arab dipersatukan oleh seorang Muslim Kurdi yang dikenal di barat sebagai Saladin. Bergerak di Galilea, Saladin kemudian menerbu kota Tiberias yang berada di tepi danau dengan putri masih berada di Puri. Dengan rasa kesatriannya, maka Raja King Gi yang masih muda memimpin para tentara untuk membebaskannya keluar dari kota Sipore yang sumber air dan masuk dalam jebakan Saladin. Bergerak pada awal bulan Juli, pasukan Gi terganggu dengan pemanah-pemanah Saladin yang menunggang kuda dengan cepat dan terganggu juga oleh panasnya iklim. Akhirnya mereka dihentikan di sini di dekat tanduk Hatin, di mana mereka berharap dapat memperoleh air. Saladin sudah tahu bahwa sumber air tersebut sudah kering. Dengan menyalakan api di rerumputan yang kering, dia memaksa tentara salib untuk masuk ke dalam pertempuran yang tidak mereka sukai. Pada Sabtu sore 4 Juli 1187, para tentara salib dikalahkan, dan yang penting adalah sisa-sisa salib yang asli telah lenyap dan Gi menjadi tawanan Saladin. Dalam waktu 3 bulan, Saladin menduduki seluruh negeri dan tanpa pertumpahan darah merebut kembali Yerusalem. Ini menjadi akhir dari kerajaan Latin di Yerusalem. Sejak itu, tentara salib merampingkan kekuasaannya atas tanah suci, berpusatkan di sekitar kota pelabuhan Mediterania, Acre atau Akko. Kota pelabuhan Acre mempunyai riwayat sejarah 4000 tahunan dan sebuah kekayaan Timur Tengah yang memberikan daya tarik dan keramahan. Acre yang di dalam Alkitab disebut sebagai Akko adalah pelabuhan kota tertua di dunia. Pertama kali disebutkan ketika orang Mesir menaklukkannya dalam abad ke-15 sebelum Masehi. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan ketika bangsa Fonesia menguasai lautan. Tetapi di bawah kekuasaan tentara salib, maka dengan cepat Akko mulai menjadi tenar. Seiring dengan kejatuhan Yerusalem, Akko menjadi ibu kota kerajaan Latin. Segera kemudian berkembang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di antara kerajaan-kerajaan Kristen. Akko ini menjadi tempat kediaman sementara bagi Raja Richard berhati singa. Benteng tentara salib di Akko yang direstorasi merupakan gaya arsitektur gotik yang paling bagus di seluruh negeri, adalah bagian dari sebuah kota yang pernah menampung 50.000 penduduk. Banyak jalan-jalan yang mengarah ke dermaga, dan melalui jalan inilah tentara salib yang terakhir melarikan diri ketika mereka dikalahkan dan akhirnya diusir dari tanah suci untuk selamanya pada tahun 1291. Kekalahan terakhir tentara salib membawa suatu kedamaian tersendiri di tanah suci. Suatu kedamaian yang bahkan mengizinkan penziarah untuk masuk ke tempat-tempat kudus. Akan tetapi, selama berabad-abad, penguasa Muslim hampir-hampir mengabaikan negara ini. Kemudian dalam tahun 1500, sebuah kekuasaan baru muncul di daerah tersebut. Dengan datangnya Ottoman dari Turki pada abad ke-16, sebuah kekuatan datang ke Tanah Suci. Sultan mereka, Sulaiman Agung, segera mulai membangun kembali Yerusalem. Pada tahun 1552, dia mengganti mozaik kubah batu yang sudah memudar warnanya dengan ubin-ubin biru langit yang dibuat di tempat pemakaran Persia di Kasan. Kemudian juga membangun tembok-tembok besar sekitar kota kuno Yerusalem. Malang bagi para arsiteknya, rupanya mereka melupakan untuk memasukkan Bukit Sion ke dalam tembok, dan mereka harus membayar mahal atas kesalahan tersebut dengan kepalanya dipenggal. Akan tetapi masa ini merupakan masa kemakmuran dan masa yang menenangkan. Ini berlangsung sampai beberapa abad selama Kesultanan Ottoman makmur. Sementara itu, kekuatan-kekuatan di Eropa mulai berkembang dan menemukan kepentingan-kepentingan di Timur Tengah, demikian juga dengan orang-orang Yahudi. Dari pertengahan abad ke-19, orang-orang Yahudi mulai kembali ke Tanah Perjanjian. Segera, kota kuno yang sibuk tersebut menjadi penuh sesak dengan populasi yang berkembang begitu cepat. Seorang filantropis Yahudi berasal Inggris yang bernama Sir Moses Montefiore membantu menciptakan permukiman Yahudi di luar tembok di pinggir kota. Ini disebut Miskanot Sananim. Tempat tinggal yang tenang.
Kincir-kincir anginnya dibangun untuk mendukung pekerjaan para perintis tersebut, tapi karena lokasinya tidak tepat, yakni di atas sebuah bukit, maka layarnya tidak pernah berubah menjadi angin. Sekalipun demikian, Miskanot Sananim perlahan-lahan berkembang dan kincir anginnya sekarang menjadi sebuah tanda historis yang terkenal di Yerusalem. Salah satu aspek yang paling menarik dalam populasi Yahudi yang baru di tanah Palestina ini adalah gerakan revolusioner yang baru dalam desa pertanian dinamakan kibbutz. Sebuah masyarakat penampungan seiring dengan garis sosial, kibbutz merupakan sesuatu yang memajukan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat Yahudi selama bertahun-tahun. Datangnya Perang Dunia Kedua dan kekejaman Nazi di Eropa, kibbutz juga memainkan suatu peranan yang semakin aktif dalam perjuangan Yahudi untuk memperoleh kemerdekaan, melancarkan jalan menuju negara Yahudi yang baru, yaitu Israel. Pada tanggal 14 Mei 1948, negara Israel diproklamasikan. Negara-negara Arab tetangga segera menyatakan perang. 3 tahun setelah peristiwa Holocaust, anggota kibbutz Yad Mordechai dinamai sesuai dengan Mordechai Anilevich, salah seorang komandan yang berani dari Warsaw Ghetto yang menghadap pasukan ketiga Jerman. Anggota kibbutz Mordechai ini memperkuat diri mereka untuk menghadapi pasukan Mesir yang mendekat. Para pemuda dan pemudi, beberapa dari mereka datang kemari dari pelabuhan Eropa untuk memulai sebuah kehidupan yang baru sebagai petani. Tiba-tiba mendapati diri mereka malah dibutuhkan untuk menjadi pejuang. Mengambil posisi mereka di tempat-tempat yang mereka harapkan merupakan ladang-ladang yang akan digarap. Ternyata mereka harus mengawasi senjata-senjata mereka dan mewaspadai tang-tang dan artileri Mesir yang mendekat. Akan tetapi secara ajaib, segelintir pejuang ini berhasil selamat dari 5 hari penerangan oleh Mesir tersebut. Kemudian dengan senapan-senapan mesin yang tidak berguna lagi atau tidak bermunis lagi, 180 orang yang selamat tersebut akhirnya meninggalkan tempat-tempat perlindungan mereka di bawah tudung kegelapan. Tapi 5 hari tersebut mengizinkan pasukan Yahudi untuk menggali, sehingga orang-orang Mesir dihentikan tidak jauh di sebelah utara Yad Mordechai, hanya 32 km dari Tel Aviv. Dengan negara yang aman, maka orang-orang Yahudi tercurah ke Israel dari segenap penjuru dunia. Setelah terasing selama 2000 tahun, orang-orang Yahudi akhirnya memiliki sebuah tanah air sendiri, sehingga bisa membangun sebuah negara yang baru dan modern. Mereka mulai menciptakan sebuah kehidupan budaya yang kaya dengan seni dan musik. Tempat-tempat suci akhirnya memperoleh penguasa demokratis yang dapat melindunginya dengan kebebasan beribadah bagi semua. Kira-kira 53 tahun yang lalu, setelah lahirnya negara tersebut, dunia sedang merayakan datangnya milenium baru. Di Tanah Suci, ribuan peziarah Kristen berkumpul di Nazaret, Bethlehem, dan Yerusalem untuk melangkah ke saat historis ini. Dan sejak saat itu, pengharapan baru untuk kedamaian daerah ini dan seluruh dunia mulai bisa dirasakan, dan doa-doa bagi hal ini terdengar dipanjatkan. Bagi Yerusalem sendiri, kedamaian abadi bagi kota, harapan akan kedamaian di abad ke-21 ini, dan milenium ketiga mulai bertumbuh di hati jutaan orang di seluruh dunia. Ini berdetak dengan kuat di dalam hati semua orang yang memuliakan dan memberikan respek kepada negeri ini, tanah perjanjian ini, tanah suci Yesus.